Dipecat karena cabul, Hasyim Asyari nekat ubah aturan PKPU demi hubungan seks. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau PKPU membeberkan kalau mantan Ketua KPU RI Hasyim Asyari sengaja mengubah peraturan PKPU terkait larangan menikah sesama penyelenggara pemilu. Dalam putusan kasus tindak asusila Hasyim Asyari terhadap anggota Panitia Pemilu Luar Negeri atau PPLN Den Haag CAT, DKPP menyebut kalau Hasyim Asyari terbukti mengubah aturan. DKPP juga menjelaskan kalau Hasyim Asyari sengaja menyusupkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Teradu terbukti sejak awal sudah mengincar pengadu dan memberi perlakuan khusus secara sistematis kepada pengadu. Teradu berupaya menjalin hubungan pekerjaan, namun di sisi lainnya menyusupkan kepentingan pribadinya untuk memenuhi hasrat pribadinya yang bersifat seksual. Demikian dikutip dari salinan putusan DKPP pada Kamis 4 Juli 2024. Dalam menyusun PKPU nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU yang menghapus ketentuan pasal 90 ayat 4 PKPU nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, DKPP menilai Hasyim Asyari sengaja menghapus pasal berisi larangan pernikahan, pernikahan siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan sesama penyelenggara pemilu selama masa jabatan. Aturan tersebut diubah menjadi hanya larangan berada dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu saja. Sekedar informasi, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Hasyim Asyari sebagai ketua merangkap anggota KPU RI. Sanksi ini diberikan kepada Hasyim Asyari dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau KEPP mengenai asusila yang diadukan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan, kata Ketua Majelis DKPP Hedi Lugito pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin. DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu 7 hari sejak putusan ini disampaikan. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu juga diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Putusan tersebut dibacakan secara bergantian oleh Hedi dengan 4 anggota majelis DKPP lainnya, yakni Muhammad Tio Aliansyah, J. Kristiadi, Idewa KD Wiarsara Kasandi, dan Ratna Dewi Petalolo. Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Dewi, DKPP menyatakan Hasyim Asyari terbukti melanggar KEPP. Diketahui, Lembaga Konsultasi Badan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LKBH FHUI mewakili terduga korban melaporkan Hasyim Asyari ke DKPP. Hasyim Asyari diadukan karena adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berkaitan dengan dugaan tindak asusila. Tindak asusila ini diduga dilakukan Hasyim Asyari terhadap perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN pada pelaksanaan pemilu 2024. Untuk itu, Hasyim Asyari dinilai pihak korban telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Tak hanya itu, sebelumnya Hasyim Asyari juga pernah dilaporkan ke DKPP oleh Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini Muini, alias wanita emas perihal dugaan pelecehan seksual. Dalam kasus itu, Hasyim Asyari tidak terbukti melakukan pelecehan seksual, tetapi tetap diberi sanksi lantaran terbukti berziarah bersama wanita emas ke Yogyakarta. Untuk itu, Hasyim Asyari dijatuhkan hukuman peringatan keras terakhir oleh DKPP dalam kasus wanita emas. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar. See you in the next case.